Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika dari D3 Perawatan dari Stikes Mitra Adiguna. Saya akan menjelaskan tentang penyakit glukoma. Apa itu penyakit glukoma? Definisi glukoma adalah suatu penyakit di mana tekanan bola mata meningkat sehingga terjadi kerusakan pada saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Menurut WHO menyatakan bahwa terdapat 28,5 juta orang di dunia ini mengalami kebutaan. Glukoma menyebabkan gangguan penglihatan sebanyak 2% dan kebutaan 8%. Pada tahun 2020 diperkirakan penderita glukoma di seluruh dunia akan meningkat sebanyak dibedakan menjadi dua, yaitu glukoma akut dan glukoma kronik. Glukoma akut adalah penyakit mata yang disebabkan oleh tekanan intraokuler yang meningkat mendadak sangat tinggi. Sedangkan glukoma kronik merupakan penyakit mata dan segala peningkatan tekanan bola mata sehingga terjadi kerusakan anatomi dan fungsi mata permanen. Etiologi. Yang pertama, etiologi dibedakan menjadi dua, etiologi primer dan sekunder. Primer terdiri dari akut dan kronik. Akut disebabkan oleh trauma, sedangkan kronik disebabkan oleh keturunan keluarga seperti penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, sekunder disebabkan oleh penyakit lain seperti katarak. Manifestasi klinik: 1. Nyeri pada mata dan sekitarnya. Yang kedua, pandangan kabut, melihat halu seperti lampu, mual, muntah, keringat. Yang keempat, mata merah, hiperemia, konjungtiva dan siliar. Yang kelima, visus menurun. Yang keenam, pupil leher lonjong, tidak ada refleks terhadap cahaya, meningkat. Pemeriksaan penunjang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan tajam penglihatan. Yang kedua, pemeriksaan lapang pandang. Yang pemeriksaan tajam penglihatan yang pertama, tonometri, diperlukan untuk mengukur tekanan bola mata. Yang kedua, gonioskopi adalah suatu cara untuk memeriksa sudut bilik mata depan dengan pemeriksaan lapang pandang. Komplikasi: 1. Glukoma kronik. Penata laksanaan yang tidak adekuat dapat menyebabkan perjalanan progresif dari glukoma yang lebih parah. Yang kedua, simetria anterior. Apabila terapi tertunda, iris perifer dapat melekat ke jalinan trabekular. Yang ketiga, katarak. Glukoma pada keadaan tekan bola mata yang sangat tinggi, maka akan terjadi gangguan penglihatan kapsul lensa sehingga terjadi kekerasan lensa. Yang keempat, kerusakan saraf optikus. Kerusakan saraf optikus pada glukoma umumnya terjadi karena peningkatan tekanan dalam bola mata. Bola mata normal memiliki tekanan mata yang lebih dari normal, bahkan terkadang dapat mencapai 50-60 mmHg pada keadaan akut. Yang kelima, kebutaan. Kontrol tekanan intraokular yang jelek akan menyebabkan semakin rusaknya nervus optik dan semakin menurunnya virus sampai terjadinya kebutaan. Gejala glukoma. Glukoma paling sering terjadi pada orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas.
Kebanyakan jenis glaukoma tidak menunjukkan tanda-tanda dan efeknya. Gejala-gejala glaukoma yang ke-1, glaukoma primer sudut terbuka. Jenis glaukoma primer sudut terbuka ini sering tidak dirasakan awalnya, sehingga lama-lama penderita merasakan penglihatan periferal mulai kabur dan tidak berfungsi sangat baik. Yang kedua, glaukoma primer sudut tertutup akut. Pusing berlebihan, nyeri pada mata, rasa mual inggil muntah-muntah, penglihatan yang berkabut, melihat lingkaran cahaya, mata merah. Yang ketiga, glaukoma kongental, mata yang membesar secara tidak normal, mata yang berair secara berlebihan, mata seperti berkabut atau berawan, sensitivitas tinggi terhadap cahayanya. Penanganan glaukoma yang pertama, terapi medikamentosa. Tujuannya adalah menurunkan tekanan intraokular, terutama dengan menggunakan obat sistemik. Obat yang menghambat enzim karbonik yang akan mengakibatkan dan menurunkan sekresi cairan mata sebanyak 60%, dapat memberikan efek samping hilangnya kalium tubrok, parestesi, anoreksia, batu ginjal, dan miopia. Yang kedua, obat tetes mata lokal seperti timolog, betaxolog, lebunolog, kortolog, dan mediapronolol digunakan 2 kali sehari, berguna untuk menurunkan TIO. Yang kedua, terapi bedah. Iridotomi peripheral digunakan untuk membuat saluran dari bilik mata belakang dan depan. Yang kedua, trobekutomi atau bedah drainase dilakukan jika sudut yang tertutup lebih dari 50%. Jadi kesimpulannya, glaukoma adalah salah satu jenis penyakit mata dengan gejala yang tidak langsung, yang secara bertahap menyebabkan penglihatan pandang mata semakin lama sehingga akhirnya mata akan menjadi buta. Hal ini disebabkan karena saluran cairan yang keluar dari bola mata terhambat, sehingga bola mata akan membesar dan bola mata akan menekan saraf mata yang berada di belakang bola mata, yang akhirnya saraf mata tidak mendapatkan aliran darah sehingga saraf mata akan mati. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.